Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberi tahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Keadaan Ayub dipulihkan. Sebab Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang orang seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Sua, dan Sofar orang Naam, lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang telah diberikannya namanya Yemi, yang kedua Kesya, dan yang ketiga namanya Karenapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Baik, di sini dikatakan bahwa
Ayub menyesali segala apa yang telah dikatakannya. Ayub menyesali perkataannya dan mencabut perkataannya itu. Di mana Ayub mendapatkan suatu pergumulan kehidupannya yang begitu berat, di mana harta kekayaannya diuji, diambil, anak-anaknya diambil beserta istrinya, dan ditimpakannya sakit penyakit. Dalam hal ini saudara-saudaraku, di posisi Ayub jika kita merasakan hal itu sangat berat. Harta yang kita rasa, yang kita miliki di dunia ini, seperti halnya keluarga, kesehatan, ataupun materi-materi yang ada, hilang dalam seketika itu juga. Terkadang dalam kehidupan kita mendapatkan persoalan, apakah persoalan keuangan ekonomi, apakah kita dilanda suatu masalah atau sakit penyakit, ataupun kehilangan orang yang kita cintai. Tentunya kita merasa sedih, seperti halnya yang dirasakan oleh Ayub ini. Ketiga-tiganya hal yang menyedihkan dirasakannya. Kehilangan keluarganya, anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan hartanya, apa yang dia kerjakan selama ini, usahanya, tiba-tiba diambil, tiba-tiba tidak ada, hilang begitu saja. Bahkan ditimpakan sakit penyakit kepadanya. Terkadang dalam kehidupan kita ini, kita merasa bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu adalah amat berat. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan, janganlah kita menggerutu dalam setiap ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Janganlah kita memperkatakan hal yang sia-sia, perkataan kecewa kepada Tuhan atas hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, baik persoalan-persoalan yang kita alami. Oleh sebab itu, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita untuk kita bisa dimurnikan, untuk kita bisa lebih taat dan setia kepadanya. Sebab di dalam persoalan atau kesesakan hidup yang kita alamilah, itu kuasanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Terkadang di saat kita dalam keadaan baik-baik saja, melimpah apa yang kita butuhkan, kita terkadang melupakan Tuhan. Oleh sebab itu, di sini kita melihat Ayub yang begitu taat kepada firman Tuhan, yang dalam kemegahannya pun dia tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan suatu yang lebih besar melalui cara-cara Tuhan itu sendiri. Terkadang di saat kita dalam keadaan baik-baik saja,
kita lebih fokus akan apa yang kita miliki, hal-hal dunia yang kita miliki. Dan kita tanpa sadari bahwa apa yang kita miliki itu adalah semua Tuhan yang ciptakan. Baik tubuh kita ini adalah Tuhan ciptakan. Dan kita melupakan Tuhan dan kita lebih fokus kepada apa yang kita miliki. Ataukah dalam hal ini Tuhan ingin memberikan kita suatu hal yang lebih besar, atau memberikan kita hikmat yang belum kita tahu saat ini. Suatu hal yang lebih besar, apakah itu hikmat supaya kita memahami hal-hal kebenaran, atau memberikan kita suatu hal yang lebih besar lagi sehingga kita dihadapkan dengan ujian persoalan hidup ini untuk kita bisa merasakan kasih setia daripadanya. Dalam kehidupan ini, biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja sepenuhnya atas hidup ini. Kita hanya perlu menaati segala firman-Nya. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan berikan semua. Yang lebih besar melampaui apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan. Ya Tuhan yang maha besar yang menciptakan segala yang ada. Oleh sebab itu, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, tapi serahkanlah sepenuhnya itu kepada Tuhan. Di mana di ayat ke-10 dikatakan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu, 2 kali lipat. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dia di rumahnya. Di ayat yang ke-12, Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuannya yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua di Kesia, dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusakanya di tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka matilah Ayub dan lanjut umur. Dalam hal ini Tuhan memberikan 2 kali lipat apa yang Ayub miliki, dan ribuan ternak yang Tuhan gantikan. Tuhan juga memberikan umur yang panjang kepada Ayub, melampaui apa yang kita pikirkan. Bahkan Tuhan juga memberikan anak kepada Ayub, 10 anak. Dalam hal ini tidak secara pemikiran tidak sampai di situ kita punya pikiran, tetapi Tuhan memberikan semuanya itu. Oleh sebab itu, hendaknya kita jangan mengeluh kecewa kepada Tuhan. Sebab jika waktunya Tuhan tiba, kita akan dipulihkan. Bersabar dalam kesesakan dan tetap percaya kepada Tuhan. Semoga firman kali ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin.